Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya. Mana hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah bersiap untuk weekend? Mungkin mau kemana? Umroh, Pak. Ya, stay at home aja ya. Kalau enggak terpaksa, enggak usah banyak keluar dulu gitu ya. Oke, kita lanjutkan materi kita ya. Kemarin sudah kita bahas di bab 11 ya. Bagian pertama dan kedua. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagaimana menyiapkan material visual ya. Apa materi visual itu ya, yang nanti terkait dengan kebutuhan daripada presentasi Anda gitu ya. Jadi nanti diharapkan naskah presentasi Anda itu tidak hanya ya teks gitu ya, tapi ada unsur-unsur yang lain ya. Mungkin ada gambar, ada grafik gitu ya. Baik, kita bahas saja langsung. Pelajaran ini akan membahas sasaran berikut. Pertama, membuat diagram hubungan entitas yang menunjukkan kesepakatan industri, artinya ERD ya, membuat ERD, yang mana ERD itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan industri atau objek atau klien gitu ya. Kemudian menyiapkan tabel dan visual yang mendukung dokumentasi database. Kemudian nanti mendemonstrasikan dan memberikan contoh pemformatan tabel untuk dokumentasi database. Kemudian mendemonstrasikan dan menyaring keterampilan presentasi lisan selama latihan dan penyaringan, maksudnya persiapan ya. Artinya persiapan awal gitu ya. Penerjemahannya penyaringan. Tujuan ya. Yang pertama, materi visual melengkapi presentasi ya, artinya nanti untuk melengkapi presentasi Anda biar lebih bagus gitu ya. Materi visual melengkapi dokumentasi tertulis dan presentasi lisan ya. Apa nanti yang Anda tampilkan di dalam presentasi ya, itu juga harus Anda cantumkan di dalam dokumen tertulis juga. Dan untuk pembaca non teknis ya, grafik, tabel dan presentasi data visual adalah kunci untuk memahami dan mengklarifikasi dokumentasi tertulis. Ini tujuan berikutnya, yaitu menggambarkan bagaimana pola pikir kita ya nanti terkait dengan permasalahan yang dibahas di subbab ini ya. Tim olahraga ya mengadakan sesi latihan rutin. Perusahaan teater mengadakan latihan sebelum pertunjukan. Dan musisi berlatih dengan alat musik secara rutin. Jadi sehebat apapun tim olahraga, misalnya ya, sekelas MU, ya, Barcelona, dan lain sebagainya, ya, dia akan tetap melakukan latihan rutin, ya. Sekelas pemain bintang, ya, Ronaldo, Messi, dan yang lain juga untuk mendukung permainan yang bagus, pemain tim yang ya smart gitu ya, maka mereka butuh latihan secara rutin. Demikian juga di sini untuk perusahaan teater ya.
Maka sebelum teater itu ditampilkan ya, di depan penonton, mereka pun juga berlatih. Ya. Seorang musisi yang sudah berkelas pun dia tetap berlatih alat musik yang dipegangnya gitu ya, secara rutin. Ya tentunya untuk mengasah atau meningkatkan skillnya gitu ya. Penampilan memukau yang Anda lihat dalam permainan, pertunjukan atau konser tak mungkin berhasil tanpa latihan. Anda melihat begitu bagusnya misalnya seorang Ronaldo, bagaimana melakukan tendangan ya sehingga bola itu gol gitu ya. Atau seorang Messi dengan cepatnya menggiring bola ya dari tengah lapangan sampai ke mulut gawang gitu ya. Atau pertunjukan atau mungkin konser gitu ya. Itu tidak akan mungkin itu terjadi ya tanpa berlatih terlebih dahulu. Ingat pertama kali Anda menyelesaikan soal matematika gitu ya. Bermain video game atau belajar berenang gitu ya. Tentunya Anda akan misalnya belajar menyelesaikan soal matematika gitu ya. Anda mungkin merasa kesulitan, tapi setelah Anda berlatih dan mengetahui alurnya bagaimana, Anda bisa mengerjakannya dengan baik. Atau bermain video game gitu ya. Anda yang mudah aja misalnya bermain balapan mobil misalnya. Maka ketika Anda belajar untuk mengendalikan mobil ya di tracknya, itu kalau awal-awal mungkin terasa sulit gitu ya. Terasa sulit ya. Mobil agak sulit dikendalikan untuk bisa berjalan di tracknya, apalagi harus dipacu dengan kecepatan tinggi gitu ya. Atau kalau Anda belajar berenang, ya, itu juga sulit ya. Akan tapi semuanya itu ya bisa Anda selesaikan ya, atau Anda nanti bisa berenang kalau Anda harus berlatih dan berlatih. Ya. Apakah Anda sangat baik dalam melakukannya? Kalau pertama kali tentunya belum. Ya. Apa yang membuat Anda lebih baik? Tentunya adalah praktik, ya, praktik dan praktek, ya, latihan dan latihan. Berikutnya adalah sebuah gambar adalah 1000 makna. Gitu ya. Jadi kalau Anda melihat gambar itu, ya, diibaratkan seperti mengandung 1000 makna. Gitu ya. Dan yang perlu Anda ketahui, ya, orang-orang itu menyerap banyak informasi melalui mata. Ya. Itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan telinga. Jadi ketika Anda mendapatkan penjelasan seperti ini, ya, itu porsinya itu lebih banyak melalui mata kita daripada telinga kita. Artinya informasi yang masuk ke dalam audien, gitu ya. Materi visual yang digambar dengan baik atau dilabeli dengan jelas, ya, menambah pengaruh pada presentasi saat disampaikan dan kemudian mendukung presentasi. Jadi kalau Anda ada gambar gitu ya, kemudian gambar itu juga dijelaskan maksudnya gambar itu apa gitu ya, maka itu akan memberikan pengaruh yang lebih besar ya daripada hanya sekedar tulisan saja gitu ya. Panduan untuk menyiapkan dan menggunakan elemen visual ya. Semua diagram, gambar, tabel atau grafik harus memiliki judul ya yang mengidentifikasi apa yang digambarkan. Jangan hanya gambar saja gitu ya, baik itu diagram maupun gambar atau tabel atau grafik, di bawahnya harus ada judulnya ya supaya orang memahami atau lebih cepat memahami apa maksud dari
gambar itu atau tabel itu berisi apa. Grafik itu maksudnya bagaimana? Grafik apa gitu ya. Semua diagram, gambar, tabel, atau grafik harus memiliki label yang mengidentifikasi untuk referensi dari dokumentasi tertulis ya. Ketika Anda melakukan presentasi, di presentasi Anda ada diagram, ada gambar, ada tabel, ada grafik, ya, maka gambar atau tabel itu harus ada di dalam dokumentasi tertulis juga. Ya. Artinya mungkin harus merujuk gitu ya, harus merujuk kepada dokumentasi tertulis. Jangan sampai di presentasi ada, tapi di dokumentasi tertulis tadi tidak ada. Misalnya ada label diagram, misalnya Picture 1 ERD. Ya. Dan nantinya di dalam dokumentasi tertulis juga ada referensi atau gambar yang menyatakan gambar satu adalah berupa ERD di dokumentasi tertulis. Artinya harus ada korelasinya. Gitu ya. Apa yang Anda tampilkan di naskah presentasi itu mereferensi dari dokumentasi tertulis. Kemudian berikutnya, ya, jika warna atau gaya garis berbeda digunakan dalam gambar, pastikan untuk membuat kunci menjelaskan maknanya. Ya, misalnya membuat grafik gitu ya, grafik ada warna yang berbeda. Ya. Kalau garis barangkali bisa saja mungkin grafiknya bisa berupa grafik batang gitu ya, atau mungkin grafik yang lain yang intinya Anda bedakan warnanya, atau berupa garis yang mana garis itu nanti berbeda warna antara satu dengan yang lain. Maka pastikan untuk membuat kunci menjelaskan maknanya. Kenapa di situ Anda membuat warnanya biru misalnya, membuat warnanya hijau, membuat warnanya kuning atau merah misalnya. Maksudnya apa? Jangan nanti ditanya, itu kok garisnya berwarna biru itu maksudnya apa? Ya suka-suka aja Pak, saya senang warna biru ya. Maka tidak boleh Anda menjawab seperti itu. Maka ketika Anda menentukan warna, ya maka warna itu harus punya arti. Maksudnya apa? Maknanya apa? Gitu ya. Anda harus bisa menjelaskan. Kemudian buat diagram, gambar, tabel, dan grafik sesederhana dan semudah mungkin untuk dipahami. Artinya jangan sampai nanti membuat gambarnya abstrak gitu ya. Orang sulit untuk memahami. Maka Anda buat sesederhana mungkin dan semudah mungkin orang itu paham. Kemudian pembaca tidak memerlukan 8 baris hasil data untuk memahami maksud Anda. Artinya halaman-halaman daripada presentasi Anda ya full baris, apalagi nanti copy paste dari dari dokumentasi tertulis misalnya ya. Tetapi Anda coba misalnya di bagian pengantar gitu ya atau introduction-nya ya Anda ambil poin-poin pokoknya saja ya. Anda ambil poin-poin pokoknya, kemudian nanti Anda harus bisa menjabarkan poin pokok itu seperti Anda jelaskan atau Anda rinci di dalam dokumentasi tertulis. Kemudian ukuran diagram, gambar, tabel, dan grafik harus sesuai dengan alur dokumentasi dan dalam margin halaman. Ya. Artinya di lembar presentasi itu ada ukuran maksimumnya. Jangan sampai nanti apakah gambar atau diagram atau tabel atau grafik itu nanti melebihi daripada halaman yang tersedia gitu ya. Tapi Anda harus buat supaya ya pas ya. Kalaupun mungkin gambarnya besar ya mungkin full satu halaman berisi
gambar atau diagram ataupun tabel ya dari materi visual tersebut gitu ya. Tapi tidak boleh melebihi dari maksimum ukuran kertas atau ukuran layout di naskah presentasinya. Berikutnya, gunakan tabel untuk data numerik dan untuk menampilkan hasil database. Kemudian beri label setiap tabel dengan judul baris dan judul kolom yang tebal. Judul tabelnya apa, dan judul kolomnya juga ditulis tebal. Ya. Jika beberapa tabel merupakan bagian dari kelompok, ya, diberi tabel 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Berarti itu adalah satu kelompok. Kalau ada kelompok kedua, ya tabel 21, 22, 23, dan seterusnya. Gitu ya. Berikutnya, gunakan ukuran font dan gaya yang sama ya untuk semua elemen yang serupa dalam setiap tabel. Misalnya untuk header-nya, gitu, untuk judul setiap halaman, Anda tentukan ukuran fontnya berapa, gayanya bagaimana, ya atau jenis fontnya apa yang digunakan, itu Anda buat seragam. Jangan sampai nanti ada yang besar, ada yang kecil, gitu ya. Oke, dari sisi warna misalnya, untuk header misalnya Anda buat sama. Untuk isi ya nanti dibuat sama. Yang terpenting adalah ketika Anda membuat naskah presentasi, yaitu tujuan Anda adalah menampilkan informasi. Ya. Informasi itu adalah di bagian foreground-nya. Sedangkan untuk mempercantik tampilan Anda ada background-nya. Akan tapi yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh background itu mengalahkan foreground-nya. Sehingga nanti informasinya jadi kabur. Atau gambarnya menjadi tidak jelas karena akibat background yang terlalu dominan. Gitu ya. Maka ini harus diperhatikan. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah sejajarkan titik desimal dalam kolom. Ya. Kalau ada titik desimalnya, maka dibuat sejajar. Ya, misalnya rata kanan. Gitu ya. Jangan menggunakan singkatan tanpa memberikan kunci. Misalnya ada singkatan MNIM. Ya. Pastikan Anda memberikan referensi, maksudnya MNIM itu apa. Ya. Apakah MNIM itu adalah nama tengah, ya, middle name, ataukah manager name, gitu ya. Jadi apakah middle name ataukah manager name, gitu ya. Sehingga jelas maksudnya MNIM itu apa. Berikutnya, ya, untuk bagan dan grafik pilih gaya, ya. Misalnya diagram lingkaran, batang atau baris yang paling sesuai dengan data yang diilustrasikan. Kira-kira datanya tentang apa? Maka Anda nanti ilustrasinya atau grafik atau bagan yang dipilih itu adalah tepat. Ya. Apakah nanti berbentuk bar, ataukah berbentuk garis, ataukah berbentuk lingkaran, dan lain sebagainya. Untuk visual yang ditampilkan selama presentasi, pastikan ukuran cetak cukup besar untuk dibaca oleh seseorang dari baris kursi paling belakang. Ya. Artinya kalau Anda menampilkan entah itu bagan atau grafik atau mungkin gambar yang lain, ya, atau gambar, maka pastikan di tempat Anda presentasi, ya, mungkin Anda bisa coba terlebih dahulu sebelum audien datang, Anda pada waktu persiapan, gitu ya. Apakah gambar, misalnya ada gambar atau grafik yang Anda tampilkan itu, seseorang yang duduk di kursi paling belakang itu bisa membaca, masih bisa membaca dengan jelas, gitu ya. Nah, ini penting ya karena
kalau orang sudah melihat gambar aja sudah tidak jelas ya karena terlalu kecil misalnya, ya orang sudah males duluan gitu ya. Berikutnya buat konten visual yang sederhana ya. Jadi jangan sampai yang rumit gitu ya. Yang sederhana tapi yang penting informatif, menyampaikan apa yang Anda maksudkan itu ya. Kemudian audiens Anda mungkin tidak memahami jargon teknis atau tidak memiliki waktu untuk membaca beberapa baris teks ya. Artinya kalau dia seorang pimpinan barangkali untuk istilah-istilah teknis terkait dengan IT itu mungkin tidak terlalu paham. Atau juga tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca beberapa baris teks. Maka itu Anda harus bisa menyampaikan, ya, harus menyesuaikan audiennya siapa. Ya. Maka bagaimana Anda bisa menyajikan naskah presentasi itu yang mudah juga dipahami oleh audien Anda, gitu ya. Melatih presentasi untuk memastikan Anda memahami cara menjelaskan semua elemen visual. Ya. Jangan sampai nanti kalau ada elemen visual, apakah itu dalam bentuk gambar atau grafik atau bagan, ya, maka Anda harus tahu, ya, atau harus bisa menjelaskan gambar atau grafik itu misalnya. Jangan sampai nanti Anda ditanya bingung maksudnya apa, atau itu gambar apa. Anda harus bisa menjelaskan secara detail gitu ya, secara gamblang daripada materi visual yang Anda tampilkan di presentasi Anda. Maka perlu latihan, gitu. Perlu Anda latih untuk bisa menjelaskan elemen-elemen visual tersebut. Berikutnya adalah latihan dapat menjadikan sempurna. Di sini ya sangat sedikit orang yang berhasil dalam percobaan pertamanya. Ya. Jadi orang minta presentasi ya di awal langsung sempurna itu ya itu sangat sedikit ya. Walaupun ada tapi sangat sedikit ya. Apakah kita termasuk yang sangat sedikit itu ya? Ya kita kembalikan ke diri kita masing-masing gitu ya. Nah, intinya perlu latihan ya. Kuncinya adalah latihan dan kemudian mendengarkan kritik yang membangun. Misalnya ketika waktu latihan Anda dikritik oleh teman Anda atau diberikan saran oleh teman Anda, ya artinya kritik yang membangun, maka harus didengarkan. Ya, harus coba didengarkan. Anda coba yang tujuannya adalah untuk memperbaiki presentasi Anda nanti ya. Anda memiliki peran penting ya, baik sebagai penyaji dan anggota audiens. Ya. Apapun peran Anda nanti ketika presentasi, ya, itu adalah bagian dari tim. Ya. Maka karena peran itu penting, maka harus bisa menjalankan peran masing-masing dengan sebaik-baiknya. Ketika Anda menawarkan umpan balik kepada anggota kelas tentang presentasi mereka, ya berikan kritik membangun, bermanfaat dan positif. Jangan malah diolok-olok gitu ya kalau ingin minta temannya dikoreksi atau anggota tim yang lain minta dikoreksi, kira-kira dalam saya menjelaskan presentasi ini bagaimana gitu ya. Jangan sampai malah diolok-olok ya. Itu tidak membangun gitu ya. Dan itu juga tidak bermanfaat dan tentunya juga tidak positif gitu ya. Aktivitas ruang kelas ya, latihan presentasi. Tinjau presentasi Anda dengan kelompok. Ya, coba Anda lakukan satu kelompok itu menghadirkan versi mini ya untuk melakukan presentasi. Ya. Anda berlatih dulu dengan kelompok Anda ya. Dari presentasi Anda di kelas ya, bagaimana Anda memberikan pengantar singkat ya, menampilkan RD ya, buat satu pertanyaan tentang hal itu kemudian buat kesimpulan gitu. Sempurnakan presentasi Anda dengan menggabungkan umpan balik dari teman sekelas ya. Kalau ada masukan ya coba Anda
Anda perhatikan, ya, Anda dengarkan, Anda coba perbaiki, ya, sehingga nanti bisa menyempurnakan presentasi Anda. Rangkuman, ya, dalam pelajaran ini Anda seharusnya sudah belajar membuat diagram hubungan entitas yang menunjukkan kesepakatan industri, ya, menyiapkan tabel visual, ya, tabel dan visual yang mendukung dokumentasi database, ya, kemudian mendemonstrasikan dan berikan contoh pemformatan tabel untuk dokumentasi database, ya, mendemonstrasikan dan berlatih keterampilan presentasi lisan selama latihan dan persiapan. Nah, kurang lebih seperti itu, ya, untuk materi visual. Ya, tentunya Anda harus tambahkan tadi di dalam presentasi Anda ada materi visualnya, baik berupa gambar, tabel, grafik, ya, atau mungkin bahkan alir apa gitu, ya. Yang terpenting adalah tadi Anda buat materi visual itu dengan sesederhana mungkin dan semudah mungkin bisa dipahami oleh klien. Dan penempatan di dalam layout presentasinya tidak boleh melebihi batas margin yang ada, gitu ya. Harus ditampilkan secara jelas, gitu ya, sampai nanti audien paling belakang pun juga bisa melihat dengan jelas materi visual itu, ya. Dan juga yang terpenting juga adalah setiap material visual yang Anda tampilkan, Anda tahu dan Anda bisa menjelaskan dengan baik, apakah itu gambar ataupun diagram misalnya, ya, ataukah grafik, Anda bisa menjelaskan dengan baik. Ya. Kalau berupa grafik misalnya, kok ada warna yang berbeda, maksudnya apa? Anda bisa menjelaskan dengan baik pula. Dan yang terpenting lagi adalah semua material visual yang Anda tampilkan itu harus mereferensi atau merujuk di dokumentasi tertulis. Ya. Saya kira beberapa hal penting itu yang harus Anda perhatikan ketika membuat naskah presentasi untuk melengkapi presentasi lisan Anda. Dan yang terpenting lagi adalah Anda harus berlatih dan berlatih supaya apa? Supaya Anda bisa menyampaikan presentasi itu dengan sukses. Kecil kemungkinannya, ya, tanpa berlatih itu Anda berhasil. Ini materi terakhir, ya, di bab database design, ya, semester 1. Presentasi akhir, ya, bagaimana nanti Anda melakukan presentasi akhir, gitu ya. Apa yang harus Anda lakukan, ya, persiapan sebelum misalnya memasuki ruangan presentasi, ya. Pelajaran ini akan membahas, ya, sasaran sebagai berikut, ya. Tunjukkan penggunaan, ini saya masih bingung, ya, pesat, pusat, dan argumen pendukung untuk presentasi terakhir, ya. Tunjukkan analisis logis dan aturan bisnis, ya, pengoperasian dan proses dengan cara menjelaskan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami klien. Kemudian tampilkan, ya, pemilihan pakaian yang sesuai dengan untuk bisnis pada presentasi akhir, ya. Maka ketika berpakaian pun Anda harus berpakaian yang rapi, gitu ya. Jangan asal, ya, walaupun Anda misalnya tidak terbiasa pakai pakaian apa formal, gitu ya, Anda harus berusaha, gitu ya. Karena yang Anda hadapi itu adalah
para pimpinan gitu ya, para pimpinan yang Anda harus ya mengerti gitu ya. Karena yang memerlukan Anda misalnya sebagai konsultan nanti adalah Anda yang perlu dengan para pimpinan itu untuk mengegulkan proyek Anda gitu ya. Maka Anda harus ya ngalah gitu ya. Kalau saya Pak sukanya pakai celana pendek kemana-mana, pakai kaos gitu ya. Nah, maka Anda harus ya tidak boleh ya harus bisa melawan ego Anda gitu ya. Kemudian pelajaran ini juga akan membahas ya bagaimana Anda nanti menunjukkan penggunaan kontak mata yang benar ya. Postur yang tegak, gestur dan komunikasi nonverbal lainnya selama presentasi akhir ya. Jadi selama presentasi itu bagaimana kontak mata yang benar antara Anda penyaji dan juga audien ya, Anda ke audien. Kemudian postur Anda harus tegak gitu ya, gestur Anda bagaimana, kemudian mungkin komunikasi nonverbal itu ya bahasa tubuh Anda bagaimana gitu ya. Kemudian tunjukkan penggunaan jawaban yang singkat untuk semua pertanyaan setelah presentasi akhir. Kemudian berikan sedikitnya ya 2 inti umpan balik untuk setiap penyajian. Berikutnya ya, menunjukkan bahwa keterampilan presentasi serta komunikasi teknis sangat dihargai oleh banyak pemberi kerja. Nah, ini yang pengalaman kita ya. Kita yang di Politeknik itu biasanya karena cenderung banyak prakteknya gitu ya, cenderung banyak prakteknya, kadang kalau diminta untuk mempresentasikan sesuatu itu kadang apa ya kurang bagus kadang gitu ya. Artinya biasa Anda talk less do more gitu ya, sedikit bicara ya, banyak kerja gitu ya. Tapi Anda juga harus berlatih ya, bagaimana Anda mempunyai keterampilan ya, keterampilan melakukan presentasi. Karena ketika nanti Anda bekerja pun ya, nanti bagaimana Anda bisa menampilkan gagasan Anda, menjelaskan gagasan Anda di depan banyak orang, itu adalah suatu hal yang ya, yang sangat dihargai gitu ya oleh pemberi kerja. Nanti saya habis kerja langsung ini Pak, langsung dirikan perusahaan ya boleh. Tapi kemarin Pak Menteri itu menjelaskan ya sebaiknya setelah kerja itu, setelah selesai kuliah, sebaiknya Anda menurut beliau ya sebaiknya Anda bisa bekerja dulu ya, bekerja dulu di suatu ya intinya Anda menjadi bawahan. Artinya apa? Artinya Anda harus siap untuk menjadi orang yang dipimpin dan nantinya tentunya Anda siap juga menjadi seorang pemimpin. Tapi di awal Anda akan lebih baik kalau Anda belajar menjadi orang yang dipimpin. Maka Anda akan menghadapi berbagai tipe pemimpin ya. Dan itu akan melatih mental Anda gitu ya. Akan melatih mental Anda bagaimana kalau pemimpinnya itu pokoknya mintanya perfect gitu ya, atau semua pekerjaan itu diatur dengan waktu yang sangat ketat gitu ya, maka Anda di situ Anda belajar mental ya, mental sebagai seorang seorang ya boleh dibilang seorang bawahan gitu ya, tidak apa-apa, tapi di situ Anda berlatih mental gitu ya.
tidak tiba-tiba jadi bos ya, walaupun mungkin Anda bisa gitu ya, karena Anda mungkin mewarisi kerajaan bisnis dari keluarga Anda. Tapi akan lebih baik kalau Anda, ya menurut Pak Menteri kemarin juga begitu, ya Anda bekerja dulu sebagai karyawan gitu ya. Maka di situ Anda akan berlatih bagaimana menjadi seorang karyawan, menghadapi karyawan yang lain, ya, atau berinteraksi dengan karyawan yang lain dan juga berinteraksi dengan pimpinan Anda, gitu ya. Berikutnya, menyampaikan presentasi terakhir memungkinkan Anda untuk mengembangkan keterampilan ini di lingkungan ruang kelas. Ya. Kalau di ruang kelas, barangkali Anda banyak berlatih dengan banyak tugas-tugas untuk Anda presentasikan, itu tidak apa lebih bagus. Ya, Anda harus bisa berlatih menjelaskan ide gagasan Anda di depan audien. Ya. Kalau mungkin sekarang audiennya adalah teman-teman Anda, ya, dan juga dosen Anda, nanti di tempat kerja audiennya adalah para pimpinan gitu ya, yang nanti ingin mendengar ide atau gagasan Anda gitu ya. Ketika Anda perlu melakukannya di lingkungan profesional di masa mendatang, ya Anda dapat memanfaatkan pengalaman ini. Artinya, ya jangan sampai kalau nanti banyak tugas yang harus dipresentasikan, ya intinya jangan mengeluh ya. Itu adalah sebagai sarana untuk Anda belajar, ya Anda belajar dan nanti akan Anda peroleh manfaatnya, gitu ya, manfaatnya di masa mendatang setelah Anda selesai, kemudian Anda bekerja. Ya. Di bawah ini ada beberapa saran ya untuk diingat pada hari presentasi. Ya. Yang pertama, tinjau rubrik penilaian untuk presentasi akhir. Kira-kira presentasi Anda itu penilaiannya seperti apa? Gitu ya. Apakah ada poin-poin yang diberikan titik berat, ya, atau masih ada beberapa poin yang di situ ada persentasenya, gitu ya. Maka itu harus Anda perhatikan. Jika Anda memerlukan peralatan untuk materi visual, misalnya ada proyektor, ada flipchart, komputer dengan perangkat lunak PowerPoint misalnya, ya, tentunya pastikan peralatan yang diperlukan tersedia dan lakukan uji coba sebelumnya, gitu ya. Mungkin yang pertama proyektornya, gitu ya. Proyektornya harus dipastikan dari awal sebelum audien itu datang sudah Anda coba dan bisa, ya, dan bisa connect ke komputer atau laptop Anda. Gitu ya. Jangan sampai nanti ketika presentasi sudah berjalan, Anda kebingungan karena proyektornya tidak kunjung connect ke komputer atau laptop Anda. Maka ini akan mempengaruhi konsentrasi Anda tentunya. Ya. Atau flipchart, atau mungkin di komputer Anda, ya, mungkin menggunakan PowerPoint atau perangkat lunak presentasi yang lain, maka dipastikan, ya, dipastikan misalnya PowerPoint-nya sudah terinstall, gitu ya, atau menggunakan perangkat lunak yang lain, intinya sudah terinstall dan dipastikan sudah berjalan di komputer Anda, berjalan dengan baik, gitu ya. Instruktur Anda akan memberikan urutan presentasi kelompok mana yang pertama dan kedua dan seterusnya. Ya, ini kalau di hari presentasi ya. Nah, nanti di bagian tim Anda ya atau di bagian kelompok Anda itu ya, tugaskan seseorang di dalam kelompok untuk memperhatikan gitu ya waktu selama Anda presentasi. Karena tentunya waktu presentasi itu kan diberikan tenggat waktu yang yang jelas gitu ya, artinya misalnya setengah jam atau bahkan hanya 15 menit misalnya gitu ya. Maka nanti ada satu anggota gitu ya yang mengontrol waktu ya, waktu dari awal Anda presentasi sampai berjalan itu sudah berapa menit, masihkah waktunya cukup
ataukah waktunya sudah hampir habis gitu ya. Maka di situ nanti dibuat kesepakatan anggota tim tadi yang artinya mengontrol waktu tadi ya. Ada kesepakatan sinyalnya apa. Kalau diminta mempercepat nanti kodenya apa ya. Kalau memperlambat kodenya apa ya. Artinya nanti bergantung waktu yang tersedia ya. Dan apakah audien dapat mengikuti Anda gitu ya. Jadi walaupun terlihat sederhana tapi penting gitu ya. Karena biasanya kalau kita sudah ngomong itu waktu itu kadang tidak terkontrol. Padahal Anda di depan audien ya, yang audien itu punya waktunya terbatas ya. Sehingga Anda harus memperhatikan waktu yang diberikan ya, itu adalah merupakan waktu istimewa yang harus Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya, ya, jika Anda telah melakukan persiapan yang cukup dan berlatih dengan kelompok, Anda harus percaya diri pada presentasi ini. Artinya jangan sampai Anda ketika nanti masuk di ruang presentasi, Anda jadi nervous gitu ya. Anda jadi grogi gitu ya. Anda harus percaya diri gitu ya. Harus percaya diri ya. Bahwasanya Anda bisa menjelaskan apa yang ingin Anda sajikan itu dengan baik. Dan Anda harus ingat di situ ya, kelompok Anda telah meneliti dan mendiskusikan bisnis lebih ekstensif dari para audien. Anda lebih banyak mempelajari ya apa yang Anda presentasikan, maka Anda ya harus pede gitu ya. Apalagi audien Anda itu baru masuk ruangan dan baru membaca naskah dokumentasi tertulis Anda gitu ya. Anda ya intinya Anda lebih tahu lah daripada audiennya ya. Walaupun tidak boleh sombong tentunya ya. Ini model Anda ya, tidak ada yang lebih memahami selain Anda ya. Anda ingat ada ada ERD ya, ada gambar, ada tabel, itu semua adalah Anda yang membuat gitu ya. Maka tentunya tidak ada yang lebih memahami selain Anda. Gitu ya. Sehingga tadi ya, kalau ditanya biar tidak bingung, maka Anda harus memahami semua elemen visual itu dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Supaya apa? Supaya Anda bisa menjelaskan dengan baik kepada klien atau kepada audien. Ini di bagian rangkuman ya. Nah, sudah. Di sini pakaian tidak disinggung ya. Ya, tadi tentunya untuk pakaian Anda harus menggunakan pakaian yang rapi ya, menggunakan pakaian yang rapi. Anda harus berani menatap ke audien. Jangan sampai Anda menjelaskan sambil ya melihat ke lantai gitu ya. Dan berusaha untuk postur Anda tegak ya. Gestur gitu ya. Anda juga terlihat ya tidak terlihat minder gitu ya. Bagaimana Anda menjelaskan ya komunikasi nonverbal ya dari tangan kita ketika menjelaskan ya tidak seperti orang lagi istirahat gitu ya atau lagi seperti orang upacara gitu ya, siap gerak gitu ya. Tangannya juga enggak apa-apa. Anda gerakkan untuk mendukung komunikasi nonverbal lainnya gitu ya. Saya kira itu ya untuk materi di untuk materi di database design ini sudah selesai. Anda nanti tinggal ujian final test ya, final test tapi untuk yang semester 1 untuk database design gitu ya.
Untuk Anda kira-kira membaca materi dan kuis sudah sampai section berapa? Halo? Materi yang Anda baca dan kuis yang juga sudah Anda kerjakan sudah sampai section berapa atau bab berapa? Nanti gini ya, untuk minggu depan hari Kamis ya, minggu depan berarti tanggal 10 ya, tanggal 10 Anda jam 7.30 ya, Anda laksanakan ujian final test ya, final test dari database design ya. Kalau kemarin ujian tengah semester untuk database design itu mulai sampai bab 5, maka nanti untuk ujian akhir tidak mulai dari awal tapi mulai dari bab 6 ya. Mulai dari bab 6 sampai bab 11 tentunya ya. Jadi Anda konsentrasi belajarnya adalah bagian 6 atau bab section 6 ya sampai section 11 gitu ya. Jadi silakan yang belum bab 6 dan selanjutnya belum dikerjakan kuisnya, ya silakan segera dikerjakan sampai hari Kamis tanggal 10 ya. Nanti Anda ujian final test untuk database design ya. Untuk database design. Setelah itu nanti hari Jumat mendatang ya, hari Jumat minggu depan insya Allah kita akan masuk ke materi di semester 2 yaitu masuk ke materi database programming with SQL ya. Jadi untuk belajar analisis dan desain ya di database design ini kita selesai minggu ini ya. Tanggal 10 Anda ujian ini ya, final exam ya untuk desain database. Kemudian hari Kamis Anda ujian ya. Dipastikan Anda sudah selesai ya, selesai semuanya. Maksimal berarti hari Rabu, ya hari Rabu malam Anda selesai maksimal. Kemudian tanggal 10 pagi hari Kamis, Anda langsung saja tanpa saya komandoi, Anda langsung mengerjakan final test untuk database design ya setelah bab 11 ini ya. Silahkan dikerjakan. Soalnya sekitar 60 ya, 60 soal seperti kemarin di di midterm exam ya. Cuman ini babnya adalah bab 6 sampai bab 11 gitu ya. Saya kira begitu. Ada pertanyaan terkait dengan materi database design ya. Ada pertanyaan tidak? Belum, Pak. Belum ya. Belum, Pak. Berarti nanti mulai hari Jumat ya, saya akan mulai berikan akun ya, berikan akun lagi untuk mengakses DBMS Oracle secara online ya. Namanya APEC ya. Oracle Application Express ya. Jadi nanti Anda berlatih bahasa SQL gitu ya, menggunakan database Oracle secara online. Saya kira itu ya untuk hari ini ya, kita cukupkan sekian dulu ya. Silahkan Anda lanjutkan ya untuk mengerjakan semua ini ya, semua materi Anda baca. Ingat kemarin ya,
ternyata di pola yang baru itu ada cara yang agak berbeda ya. Anda harus mengakses halaman demi halaman karena di bagian halaman itu kemarin misalnya contoh ada kuis ya yang harus Anda jawab, sehingga kalau tidak Anda jawab ya nanti dianggap tidak lengkap gitu ya. Dianggap Anda belum menyelesaikan bagian itu ya, sehingga Anda harus cermati, Anda harus kunjungi dari slide demi slide ya di materi tersebut gitu ya. Saya kemarin merasa masih seperti biasa walaupun ada perubahan tampilan ya, tapi ternyata ada perubahan aturan ya, perubahan aturan yang mana Anda harus mengakses setiap halaman. Bahkan kalau halaman itu belum Anda akses ya, kemarin tercetak tebal artinya halaman itu belum dikunjungi dan dianggap Anda belum selesai di subbab tersebut ya, sehingga Anda harus cermati ini ya supaya nanti Anda tidak bingung ya, Anda sudah mengakses materi ini tapi masih dianggap belum selesai gitu ya, atau dianggap gagal gitu ya, atau belum komplit ya, maka harus Anda perhatikan itu ya. Berarti nanti Anda buka lagi bagian materi tersebut ya, kemudian Anda lihat apakah ada slide yang belum Anda kunjungi atau Anda baca, atau mungkin ada bagian kuis yang belum Anda kerjakan di slide tersebut. Gitu ya. Saya kira demikian ya untuk penjelasan hari ini. Ya. Mungkin kita agak lebih awal nih selesainya. Silahkan Anda kerjakan ya. Semua materi dibaca dari bab 6 sampai bab 11. Kemudian kuisnya adalah bab 6 sampai bab 10 ya. Di bab 11 tidak ada kuis ya. Saya kira demikian. Ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalau ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Tidak ada yang bertanya, saya mau libur kemana ya Pak baiknya gitu ya. Kalau orang IT, Anda beli aja ya. Beli virtual reality ya. Apalagi yang bagus yang yang mereknya Oculus itu tapi ya mahal ya. Nah itu Anda bisa di rumah tapi seolah-olah Anda bisa berselancar kemana gitu ya. Atau berpetualang kemana gitu ya. Sehingga ya Anda dapat hiburan lah gitu ya. Saya kira demikian ya. Kalau tidak ada pertanyaan silahkan di capture ya masing-masing kelas. Dari kelas 1E silahkan. Kelas 1E silahkan aktif dulu. Mas Fikri kok tidak kelihatan ya? Silawak. Silakan yang 1E dulu ya. Untuk kelas 1 IK 1E mohon aktifkan kamera. Satu, 2, 3. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Silakan 1D. Ya. Ambil pose terbaiknya. Ada yang sudah mandi? Belum, Pak. Oh, belum. Jujur sekali, Mas. Jujur sekali ya. Silakan bisa di-capture. Mandinya IK 1D dimohon untuk on cam semua. Saya hitung mulai. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Kelas 1C silahkan. 1C mohon on kamera. Amin.
1, 2, 3. Ya, Pak. Ya, terima kasih. 1B, silakan. Yuk, TI1B on cam. Oke. Saya 1, 2, 3. Saya sabut, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Sama-sama ya, silahkan untuk Anda lanjutkan, mungkin ada materi kuliah yang lain atau mungkin mau sarapan dulu ya, hotdognya mungkin sudah menunggu, anjing kepanasan. Ya, silahkan Anda tadi ya untuk materinya segera dibaca semua dan dikerjakan kuisnya ya sampai bab 11. Kemudian minggu depan tanggal 10 kita final test untuk semester pertama database design ya. Jadi semester pertama itu maksudnya yang bagian database design itu materi semester pertama untuk Oracle Academy gitu ya. Saya kira demikian pertemuan hari ini. Kita ketemu insya Allah minggu depan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.